Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari materi mata kuliah Pabean dan Cukai. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai sistem klasifikasi barang atau harmonized tariff system atau biasa disebut dengan HS Code. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan aku Justin Argon Siombing dengan di belakang 099. Halo, perkenalkan aku Kalisa Humaira Hendradi dengan NIM belakang 107. Perkenalkan, nama saya Nadia Atatariana dengan NIM akhir 137. Hai everyone, perkenalkan nama saya Indra Mary Cimarhayurini dengan NIM akhir 139. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita bakal cari tahu dulu nih apa yang akan kita pelajari untuk beberapa menit ke depan. Jadi yang pertama ada pentarifan, yang kedua sistem klasifikasi barang, yang ketiga harmonized system, yang keempat pengkodean post tarif harmonized system, yang kelima ada pengaturan tarif, yang keenam penerapan besaran tarif, dan yang terakhir klasifikasi sebelum pemberitahuan. Kita bakal masuk ke materi pertama. Nah, untuk materi yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh saya Angela. Apa sih yang dimaksud dengan tarif? Tarif dapat diartikan sebagai harga dan besarnya pungutan negara atas barang yang diimpor. Tujuan tarif sendiri sebagai dasar perhitungan pungutan atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pentarifan juga digunakan untuk mendorong dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta pendirian suatu basis perdagangan. Dalam bidang kepabeanan, tarif didasarkan atas regulasi dari WCO, Harmonized Commodity Description and Coding System. Materi yang kedua yaitu sistem klasifikasi barang. Klasifikasi barang mengacu pada pengelompokan barang berdasarkan sifat, jenis, fungsi, atau tujuan tertentu. Jadi, pengklasifikasian barang suatu proses yang sedang berjalan dan berperan sangat penting dalam dunia perdagangan. Hal ini digunakan sebagai alat instrumen untuk menetapkan kebijakan perdagangan, peraturan yang terkait dengan pengaturan di bidang komersial internasional, dan perjanjian tarif multilateral. Dalam kepabeanan, klasifikasi merujuk pada sistem pengkodean barang untuk keperluan tarif dan regulasi. Selanjutnya, dalam sistem klasifikasi barang terdapat dasar penyusunan nomenklatur. Apa sih itu nomenklatur? Nomenklatur sendiri mengacu pada sistem penamaan atau daftar nama resmi dari barang. Daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Struktur di atas didasarkan pada The International Harmonized Commodity Description and Coding System. Di Indonesia, nomenklatur sendiri didasarkan pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2022 dan PMK nomor 26-PMK.10-2022. Lalu, apa sih tujuan dari harmonisasi tarif? Tujuan yang pertama, menciptakan suatu sistem klasifikasi barang yang seragam, sehingga setiap jenis barang yang sama dapat diklasifikasikan hanya dalam satu pos atau subpos yang sama pada HS. Yang kedua, penetapan klasifikasi barang yang diperdagangkan secara internasional. Bahkan yang ketiga, dapat digunakan untuk memonitoring pergerakan barang-barang dan statistik perdagangan antara negara-negara anggota WTO dan Rules of Origin. Bagaimana sih caranya kita mendapatkan kode HS? Yang pertama, kita dapat masuk ke portal INSW, klik menu IANTR, masukkan kata kunci dalam bahasa Indonesia, contohnya bom, akan muncul berbagai macam jenis HS code dengan konten bom. Cari HS code yang kalian butuhkan. Cara yang kedua, masuk ke portal inatrade.kemendag.go.id. Pilih menu pencarian, klik komoditas atau produk. Pada kolom pencarian HS, tuliskan komoditas yang akan dicari, contohnya bom. Klik menu cari dan akan banyak informasi soal nomor HS yang memuat konten bom. Tentukan mana yang kalian cari. Oke, materi selanjutnya yaitu ekstensi HS dalam lingkungan regional.
ASEAN adalah organisasi yang terbentuk pada tahun 1968. ASEAN telah melakukan perkembangan politik persekutuan negara-negara Asia Tenggara ini dengan mengembangkan sistem perdagangan bebas melalui ASEAN Free Trade Agreement. Lalu, apa sih tujuan dari ASEAN Free Trade Agreement? Yang pertama, untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk negara-negara yang bergabung di dalamnya. Selain itu, kawasan perdagangan ini dijadikan sebagai pusat dan basis produksi, manufacturing, dan hortikultural dengan menciptakan suatu pasar regional. Sebelum memasuki materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam angka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ini. ASEAN dijadikan sebagai basis produksi dunia. Mulai tahun 2015, regional ini menjadi kawasan perdagangan bebas. Untuk lebih mempercepat realisasi kawasan ini dalam perdagangan bebas, dibuat skema penurunan tarif secara bertahap hingga paling tinggi 5%, dimuat dalam Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau CEPAFTA. CEPAFTA terbagi menjadi dua. Yang pertama, Fast Track Program. Yang kedua, Normal Track Program. Fast Track Program berisi mengenai tarif di atas 20% akan dikurangi menjadi 0 hingga 5% dalam jangka waktu 10 tahun. Yang kedua, tarif 20% dan di bawahnya akan dikurangi menjadi 0 hingga 5% dalam waktu 7 tahun. Lalu yang kedua ada Normal Track Program yang berisi tarif di atas 20% akan diturunkan menjadi 20% dalam waktu 5 hingga 8 tahun. Lalu yang kedua, tarif 20% and below to be reduced to 0 until 5% dalam waktu 10 tahun. Sebelum memasuki materi yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, pada tanggal 1 Januari 1988, 106 negara contracting parties dan 76 negara anggota lainnya bersetuju untuk menerapkan sistem HS atau dikenal dengan Harmonized Commodity Description and Coding System. Poin kedua, dasar pertimbangan bagi negara-negara tersebut untuk menyetujui sistem klasifikasi ini adalah keinginan untuk menciptakan suatu sistem klasifikasi barang yang seragam. Poin terakhir, setiap jenis barang yang sama dapat diklasifikasikan hanya dalam satu pos yang sama atau satu subpos yang sama pada harmonized system. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku tarif kepabeanan Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Poin A. Poin A menjelaskan tentang pemecahan pos tarif atau breakdown nomor HS menjadi beberapa nomor. Misalnya, sekarang HS bernomor 2053509000 akan dipecah menjadi 2053509010. Sementara 2053509000 sudah tidak berlaku tabel korelasi yang lebih informatif dan mudah digunakan. Lalu poin B. Poin B menjelaskan tentang penggabungan pos tarif atau merge. Beberapa pos tarif yang fungsinya hampir sama digabung menjadi satu tarif. Sedangkan beberapa tarif yang dianggap tidak relevan dihapus penghapusan pos tarif atau delete. Perubahan cakupan pos tarif, penambahan pos tarif baru. Nah, kita masuk ke topik utama, yaitu Harmonized System, atau bisa disingkat H.X. Harmonized System atau sistem harmonisasi adalah metode numerik standar yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan. Seperti yang sudah dibahas oleh teman saya, Harmonized System ini dikelola oleh Custom World Organization atau WCO. Harmonized System ini diklasifikasikan berdasarkan jenis atau sifat aslinya dan memiliki fungsi sebagai dasar bagi sistem klasifikasi impor dan ekspor dan untuk menentukan tarif yang berlaku terhadap barang tersebut. Selanjutnya kita bakal bahas nomenklatur Harmonized System. Apa sih nomenklatur Harmonized System ini? Nomenklatur dalam Harmonized System adalah sistem kekodean dan nama yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang yang diperdagangkan secara internasional.
Nomenklatur dalam harmonis sistem ini terbagi atas 21 bagian, yang mana dalam satu bagian ini terdiri dari satu bab atau lebih, dengan memiliki total jumlah seluruhnya adalah 97 bab. Nah, untuk yang berikutnya kita bakal bahas pengkodean pos tarif dalam harmonis sistem ini. Harmonis sistem kode ini terdiri atas 6 digit pertama mengikuti standar internasional. Nah, 6 digit ini tuh juga memiliki arti masing-masing. Yang pertama, 2 digit pertama itu terdiri dari bab atau chapter barang. Kemudian 2 digit kedua itu pos atau dari heading barang tersebut. Dan yang 2 digit ketiga itu merupakan subpos atau subheading dari barangnya. Nah, 6 ini kan terdiri dari standar internasional. Nah, biasanya itu bisa diikuti 2 sampai 4 digit tambahan. Ini tuh biasanya dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut oleh subpos dari AHTN ataupun BTKI. Nah, daripada bingung, kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Setelah aku buka website ENSW, aku memutuskan untuk mencari kode untuk buah apel nih. Nah, keluar tuh HS code-nya 08081000. Nah, itu tuh nanti bakal tercantum hasilnya apel ini termasuk dari bagian 2 atau produk nabati. Nah, untuk HS code ini kita kupas satu-satu ya. Yang pertama ada 2 digit pertama nih, 08. Bab 08 ataupun bisa juga disebut chapter. Itu memiliki arti buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan, kulit dari buah jeruk atau melon. Kemudian ada 2 digit kedua ini 08 yang kedua ini tuh memiliki arti pos atau heading. Itu tuh mengartikan apel, pir, dan koin yang segar. Kemudian 2 digit ketiga ada angka 10 yang artinya dari subpos 10 memiliki arti apel. Kalau di HS code ini kita lihat kan ada 00 di belakangnya ya guys. Nah, ini tuh lebih ke artinya subpos 00 itu tidak ada perincian lebih lanjutnya lagi. Tapi kalau misalkan kalian menemukan 2-4 digit di belakangnya itu bukan berangka 0, itu berarti pengembangan lebih lanjut oleh AHTN atau BTKI. Untuk 2 digit keempat ini dari AHTN dan 2 digit terakhir ini dari BTKI. Kalian penasaran gak sih dari tadi aku nyebut AHTN ini apa? AHTN ini ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. AHTN ini merupakan pengembangan dari sistem klasifikasi barang yang didasarkan kepada Harmonized System OCO. AHTN ini berlaku untuk seluruh negara ASEAN. Dikenal juga sebagai subpos ya. Kalau AHTN ini kan tadi untuk digit ke 7 sampai 8 ya. Nah, untuk digit ke 9 sampai 10 kedua digit terakhir ini adalah untuk perluasan dari negara-negara ASEAN-nya. Jadi bebas dari negara itu apakah ingin menerapkan nomor-nomor tersebut untuk tarif yang berlaku di negaranya masing-masing. Selanjutnya yaitu pengaturan tarif, di mana paragraf 1 mengenai tarif biaya masuk yang terdapat pada pasal 12 memuat mengenai ketentuan mengenai tarif biaya masuk tertinggi yaitu 40% dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dan paragraf kedua mengenai klasifikasi barang yang diatur dalam pasal 14. Penerapan besaran tarif, di mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, besar tarif maksimum yang ditetapkan untuk diterapkan sebagai dasar penghitungan biaya masuk adalah dari 0% hingga paling tinggi 40%. Penerapan besaran tarif ini, ada juga produk-produk yang dikecualikan dari tarif tersebut. Yang pertama yaitu produk pertanian tertentu. Yang kedua yaitu barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif Schedule XXI Indonesia. Dan yang ketiga yaitu produk impor yang dikenakan tarif berbeda, seperti berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu produk impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. 13 huruf A dan B Undang-Undang Kepabeanan mengatur mengenai tarif biaya masuk yang dapat dikenakan tarif yang besar berbeda, seperti berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain, terus antara Indonesia dan Jepang yang disebut sebagai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, dan barang bawaan penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang dapat dikenakan tarif yang berbeda. Selanjutnya yaitu praklasifikasi sebelum pemberitahuan. Nah, untuk tujuan klasifikasi, salah satu yang dapat diterapkan yaitu tahap pre-entry stage, di mana prosedur ini ditujukan kepada importasi atau eksportasi barang-barang yang diprioritaskan dengan memberikan informasi mengenai klasifikasi barang yang benar dan digunakan dalam kegiatan pabean. Nah, manfaat dari
bagi para importir, yaitu untuk mempermudah kelancaran arus barang dengan dapat memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan rencana penjualan ke pihak ketiga, serta untuk menghindari timbulnya perbedaan persepsi atas jenis barang dan penafsiran klasifikasi barang yang dapat menimbulkan sengketa kepabeanan. Sekian materi yang bisa kelompok 2 paparkan mengenai sistem klasifikasi barang atau harmonized tarif system. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.